Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halid dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2018. Pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait perkembangan peserta didik. Yang pertama ini, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dari pertimbangan dari keluarga. Alasannya karena setelah lulus, dia akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk ke sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan diberikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama ini kita harus menerima keputusan yang diberikan kepada orang tua kita. Dari sejak kecil, mereka lah yang mendidik kita sampai hari ini. Memberikan rasa aman, kasih sayang, kehangatan, rasa diterima oleh orang tua, perhatian, dan memberikan arah dan dorongan dalam menghadapi kesulitan yang dihadapinya. Kehidupan ini seperti roda yang berputar, yang terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Yang dimana kehidupan ini kita tidak tahu akan seperti apa. Orang tua kita mengharapkan kita belajar di SMK untuk mempunyai keahlian pada bidang tertentu yang kita dapat manfaatkan dan terapkan untuk menghadapi masa depan yang akan kita hadapi. Semisal kita akan masuk ke perusahaan, tetapi kita belum mempunyai keahlian atau kemampuan kompetensi, sehingga kita perlu memasuki pelatihan. Bentuk pelatihannya ini kita bisa ikut SMK atau program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, walaupun kita mengharapkan dapat belajar di jurusan komunikasi, kita harus tetap menerima keadaan yang kita dapatkan. Belajar di SMK itu belum tentu juga salah. Belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Belajar komunikasi ini terkait dengan hubungan kita dengan orang lain, baik tetangga, sahabat, orang tua, guru yang memberikan perhatian kepada kita. Komunikasi ini meningkatkan hubungan kita atau interaksi dengan orang lain, sehingga kita mampu beradaptasi dan memberikan tanggapan atau keputusan yang bijak dalam menghadapi masalah yang dihadapi, sebagaimana kita ini makhluk sosial yang perlu bantuan orang lain ataupun meminta pendapat orang lain apakah baik atau benar keputusan yang kita ambil ini. Dan juga tanpa adanya interaksi kita akan sulit untuk mengetahui apa yang kita lakukan ini benar atau salah. Janganlah berputus asa. Itu akan membuat kita ini menjauh dari kesuksesan. Tetaplah bersemangat dalam menempuh pendidikan. Raihlah cita-cita yang ingin dicapai. Walaupun pergi ke tempat yang jauh, syukurilah apa yang kita miliki pada hidup ini. Yang kita pelajari ini adalah ilmu. Ilmu ini adalah harta yang paling berharga daripada harta. Menurut saya, setelah tamat SMK, kita bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara mendaftar
pada kelas malam di perguruan tinggi dengan diselingi melakukan pekerjaan pada siang hari sehingga kita bisa melanjutkan pendidikan yang kita inginkan. Pertanyaan yang kedua, seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama ini kita dulu ketahui dulu kekurangan dan kelebihan dalam diri kita ini. Seperti bagaimana kita berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, baik sahabat, guru, teman, tetangga, maupun orang tua kita sendiri. Dari pendapat mereka, kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan kita ini. Dengan begitu, kita bisa memperbaikinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif atau merubah perilaku kita ke hal yang positif. Dan juga jujurlah pada diri sendiri. Kita hidup ini telah beberapa kali melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa hanya diam dan menerima keputusan orang lain tanpa kita mengulas atau memberikan tanggapan kita yang dimana menurut kita itu benar. Kita harus berani memberikan pendapat yang menurut kita ini benar, walau kita akan dibalas dengan tanggapan yang kurang enak di hati. Dan juga ikutilah tes-tes yang terkait dengan kepribadian atau ikut berkonsultasi dengan psikolog sehingga kita tahu diri kita ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Juga kita harus tingkatkan potensi dalam diri kita ini dengan melakukan kegiatan atau hobi yang kita senangi. Dengan begitu secara otomatis yang dimana diri kita akan merasa percaya diri, terutama ketika orang lain melihat kita menikmati hal-hal yang kita lakukan, seperti sekarang yang banyak dilakukan oleh remaja, yaitu bermain game online. Terkadang mereka banyak bermain bersama-sama bersama teman, banyak dari mereka main bareng untuk memenangkan pertandingan di game tersebut, sehingga lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan sesama mereka. Juga berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, baik penampilan, harta, prestasi, maupun pencapaian yang telah mereka raih. Kita tidak akan bisa selalu merasa bahagia melihat mereka lebih baik dari kita. Bergaulah juga dengan orang yang lebih positif. Dengan begitu kita akan mendapat dukungan dari mereka berupa tanggapan atau nasihat yang menurut mereka itu baik terhadap kita ini. Kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di sekitar kita, seperti pengajian, kerja bakti sosial berupa pembersihan lingkungan, ataupun menjenguk tetangga yang sakit, memberikan bantuan kepada tetangga kita yang kesusahan, ataupun menjadi relawan pada saat terjadinya bencana alam. Untuk pertanyaan selanjutnya, pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan.
Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap muka tetap menyenangkan bagi peserta didik. Untuk menjawab pertanyaan ini, dari segi pengalaman saya sendiri, pembelajaran daring memang kurang menyenangkan. Terkadang saya sendiri dalam pembelajaran merasa cepat bosan, mengantuk, dan sering terganggu dengan suasana belajar di rumah. Bagi pendidik, perlu menambahkan rencana pembelajaran secara tatap muka dengan memberikan kesempatan melakukannya per minggu kepada siswa bila mereka sudah melakukan vaksinasi. Tetapi siswa tidak keseluruhan harus melakukannya. Bisa setengah ataupun 25% dari jumlah siswa di satu kelas. Mereka dapat berjumpa dengan kita dan kawan-kawannya, sehingga dalam pembelajaran akan lebih menyenangkan. Pendidik lebih bisa mengawasi peserta didik, apakah mereka mendapatkan pengetahuan dengan lebih jelas ataupun terdapat perubahan perilaku dalam pembelajaran yang terjadi. Dalam pembelajaran daring terkadang mengalami kesusahan dalam perangkat digital, misalnya tidak mempunyai laptop. Kita perlu memberikan suatu metode berupa diskusi kelompok yang terdiri dari 4 atau 6. Dengan begitu, pembelajaran yang akan mereka alami akan lebih menyenangkan karena mudah untuk menerima informasi dengan jelas dari kawan-kawan dan juga cepat memecahkan masalah yang diterimanya, ataupun juga kita dapat menerapkan metode-metode pembelajaran yang sesuai pada zaman ini. Contohnya teaching factory atau istilahnya TEFA yang berfokus pada industri, di mana ini kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di industri. Tidak ada perbedaan yang dipelajari oleh peserta didik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di industri. Serta ada juga metode project based learning yang dimana pembelajarannya menggunakan media sebagai bahan ajarnya. Ya, semisal menggunakan aplikasi atau software berupa di SMK ini yang terkadang lebih suka siswa ini melakukan praktek atau melakukan pembuatan suatu benda atau produk, mereka lebih baik menggunakan aplikasi seperti AutoCAD, Inventor, ataupun Mastercam yang sering digunakan oleh guru-guru di sekolah. Dengan melakukan metode-metode tersebut, peserta didik akan menghabiskan waktu belajar mereka dengan rasa senang dan tidak cepat merasa bosan dalam pembelajarannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali mendengar, ia dengan mudahnya menjudge atau menilai. Ada suatu cerita di mana seorang siswa yang sedang menempuh pendidikan di suatu kota, orang-orang di sekitarnya bilang bahwa ia bersekolah tersebut akan memberatkan orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya, serta omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar oleh dia. Jika saya berada pada posisi tersebut, apa yang akan dilakukan? Jika posisi kalian atau saya ini sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan berikan kepada siswa? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama ini kita harus meyakinkan bahwa kita ini belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin tanpa membebankan orang tua, sehingga kita dapat merasa
nyaman dalam menempuh pendidikan yang kita jalani. Kita mampu belajar di sekolah tersebut karena adanya keinginan ataupun harapan yang sudah kita rencanakan, sehingga kita dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan. Apakah kita memasuki kepolisian, tentara, menjadi karyawan di perusahaan, ataupun mendapat pekerjaan sesuai hobi yang kita senangi. Kita sebagai manusia mempunyai keinginan, cita-cita yang berbeda-beda. Ada yang dapat bersekolah dengan dibiayai oleh orang tuanya, ada yang sulit untuk bersekolah karena sumber keuangan yang dimiliki oleh orang tuanya sedikit. Jadi kita jangan membandingkan dengan mereka. Terus kita jangan marah apabila mereka memberikan hinaan kepada kita ini. Bersikaplah tenang dalam menghadapinya. Dan juga janganlah membalas hinaan tersebut dengan tanggapan kasar. Bila kita memberikan tanggapan itu kasar, mereka menganggap bahwa kita ini tidak layak untuk bersekolah di sekolah tersebut. Berikan balasan berupa teguran kepada mereka bahwasanya hinaan yang mereka berikan tidak sopan untuk didengar oleh orang lain. Hinaan yang mereka berikan jadikanlah sebagai dorongan dan arah untuk mencapai kesuksesan yang akan datang. Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta pertolongan dan keteguhan hati. Dengan bantuannya kita bisa menjalani kehidupan dengan lancar dan lebih baik di dunia ini. Dan juga jangan lupa untuk bersyukur kepada apa yang kita miliki atau sesuatu yang kita putuskan. Dengan begitu kita merasa tenang, berpikiran positif, dan juga tidak berlarut-larut dalam kesedihan diri, menerima apa yang kita yakini, dan juga menjauhi rasa sombong, iri, dan dengki yang kita pendam. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini adalah kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup. Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut saya jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang kita miliki ataupun hal-hal yang kita jalani setiap harinya tanpa adanya rasa penyesalan diri dalam diri kita sendiri ini. Dengan begitu diri saya sendiri akan merasa menerima keputusan yang dilakukan atau sesuatu hal yang saya miliki dengan bersikap dan berpikir dengan positif. Saya sendiri akan merasa tenang. Tidak akan menyombongkan diri saya sendiri atau lebih memamerkan harta yang dimiliki, mengurangi rasa iri kepada orang lain, baik mereka jauh lebih banyak hartanya atau lebih tampan dalam berpenampilan, lebih disenangi oleh orang lain, dan juga menjauhkan diri saya sendiri dari rasa iri, dengki, dan dendam yang selalu dipendam dan dipikirkan oleh saya sendiri ini. Saya merasa nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa merasakan kesedihan di dalam hati. Banyak berinteraksi dengan orang lain, baik memberikan perhatian ataupun memberikan kepedulian kepada saya ini. Apakah saya ini telah melakukan kesalahan atau kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini ada yang tidak enak hati didengar oleh orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Itulah penyampaian dari saya. Saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.